Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Hari ini kita ada di hari Minggu yang terakhir di bulan Juni, 28 Juni 2026. Kita akan masuk di bulan yang baru, bulan Juli. Semua karena kebaikan Tuhan, amin. Saya kira percaya bahwa setiap kita yang ada di tempat ini merasakan kasih Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang firman Tuhan katakan selalu baru setiap hari, selalu baru setiap pagi. Kita bangun dengan berkat yang baru, kita menjalani setiap hari dengan kemurahan Tuhan yang selalu baru, selalu baru, selalu baru. Haleluya. Oleh sebab itu pagi hari ini baik Bapak Ibu yang berada di mengikuti ibadah ini secara online dimanapun Bapak Ibu berada, mari kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan pujian kita, dengan penyembahan kita. Haleluya. Kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan Yesus, bersyukur buat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan Yesus, di hari ini satu kerinduan kami Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan, kami mau meninggikan Engkau Yesus, sebab Engkau yang layak dipuji, ditinggikan. Biarlah Tuhan memberkati ibadah kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan
sepanjang hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mau mencintai Engkau. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Inilah ungkapan setiap kami ya Tuhan, mencintaimu. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau, haleluya, 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 haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, kami mau mencintaimu Tuhan. Haleluya, meninggikan namamu, memuliakan nama Yesus sepanjang hidup kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau melihat setiap hati dan kerinduan kami Tuhan, mencintaimu Yesus sepanjang hidup kami. Haleluya, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan, kasih setia Tuhan dalam setiap hidup kami. Haleluya, terima kasih Tuhan, mencintaimu Tuhan, mengasihi Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan. Inilah kerinduan setiap kami. Haleluya, kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Menyenangkan
menyenangkan hati Tuhan itulah yang menjadi kerinduan setiap kami Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kami berkumpul untuk menyenangkan hati Tuhan melalui pujian kami, penyembahan kami, ibadah kami. Biarlah mempermuliakan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus Engkau hadir di tengah-tengah kami. Memberkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau besarkan nama Tuhan. Sebab Allah kita adalah Allah yang besar. Layak dipuji dan layak disembah. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari berikan pujian kita yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama kita mau katakan besarlah Tuhan dan layak dipuji. Sebab namanya besar dan dia layak untuk dipuji dan disembah. Haleluya. Mari tepuk tangan bagi Tuhan. Angkat pujianmu, angkat suaramu. Sembah Tuhan. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Kekalah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Dipuji, besarlah namanya, kekalah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, haleluya, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah. Sama-sama katakan Yesus Allah berkata. Haleluya. Besarlah Engkau Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Haleluya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah namanya. Yesus Allah berkata. Haleluya. Yesus Allah berkata. Sama-sama katakan Yesus. Yesus Allah berkata. Haleluya. 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 Terbukti kasih Tuhan dalam setiap hidup kita. Dan sama-sama kita mau katakan hari ini bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Yesus yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan dengan iman, Yesusku dahsyat.
berlimpah. Alangkah jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Haleluya, Yesus sudah janji padamu, Kau Tuhan yang setia. Aku Yesus sudah janji, Yesus sudah janji, tak terbentuk kuasamu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Haleluya. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus, 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 Yesus. Ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus sudah janji, tak terbentuk kuasamu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Haleluya. Indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Haleluya. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus sudah janji, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus dahsyat, Yesus sudah janji, tak terbentuk kuasamu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yesus sudah janji, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihak. Sama-sama katakan Yesus dahsyat. Haleluya. Kuasamu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Kau dahsyat. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang tidak hanya memperkatakan perkataan firman-Nya, namun juga menggenapi setiap perkataan firman-Nya dalam hidup kita. Sebentar lagi kita akan dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa Ia beserta kita. Di setiap langkah hidup kita, ada Tuhan yang selalu beserta kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwa.
selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau beserta kami Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Bapa Engkau kekuatan, Kau perlindungan kami Tuhan. Haleluya. Bagiku pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayang, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Pendeta Christine. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan
setiap langkah ku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Engkau Tuhan dan Raja kami. Bahkan Engkau Raja di atas segala raja. Kami menantikan Tuhan, menantikan Raja yang akan datang kembali ke dunia ini. Menjemput semua kami orang-orang percaya. Dan dari sekarang ini Bapa, biar Engkau mempersiapkan seluruh jemaat Tuhan, seluruh orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, agar kami semua nanti boleh menikmati hidup bersama dengan Tuhan, menikmati kebersamaan yang indah dengan Tuhan Yesus. Dan selama kami menantikan Tuhan ini, kekuatan Tuhan terus bertambah-tambah. Kekuatan Tuhan memenuhi hati dan jiwa kami, roh kami semakin kuat menanti Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan, dan saat ini kami siap untuk menerima firman Tuhan yang hidup dan berkuasa untuk kehidupan kami. Kami sambut kebenaran Tuhan pagi hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu apa kabar? Luar biasa. Nopo biasa-biasa mawon. Ayo. Luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya. Gitu ya. Karena sampai hari ini penyertaan Tuhan sungguh nyata dalam hidup kita. Kita diberi sehat, diberi kuat, dan hari ini bisa menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan kita, Raja kita yang hidup. Haleluya. Mari kita akan bersama-sama belajar kembali ya Bapak Ibu. Kita terus belajar dan tidak boleh bosan. Ya. Belajar terus nggak boleh bosan ya. Kalau bosan nanti nggak pinter-pinter. Ya toh, anak-anak itu kalau mau naik kelas kan ada ujian gitu ya. Terus mereka belajarnya lebih sungguh-sungguh lagi. Kalau biasanya biasa-biasa saja, tetapi karena ujian ya
waktu untuk belajar itu ditambah lagi gitu ya. Iya, kita belajar kembali Bapak Ibu Saudara tentang ini ya, tentang menjadi pembawa harapan. Kalau judul besarnya itu di Roma yang kemarin itu, iya, kita mau membaca ini di 1 Timotius pasal 1 Timotius 1 ayat 19, kemudian disambung dengan Ibrani 7 ayat 19. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Loh. Oh, sebentar ya, sabar dulu, enggak apa-apa. Iya. Enggak apa-apa, santai aja ya. Iya. 1 Timotius 1 ayat 19. 1, 2, 3. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Kemudian di Ibrani 7 ayat 19, sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Ya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita diperkenalkan dari kitab Ibrani ini tentang pengharapan yang lebih baik. Ya, pengharapan yang lebih baik karena hukum Taurat itu tidak menguntungkan. Gitu ya. Hukum Taurat itu tidak menguntungkan bagi kita, bagi semua orang sebenarnya untuk mempertahankan. Karena pengharapan sudah muncul, pengharapan sudah timbul, bahkan pengharapan itu adalah pengharapan yang lebih baik, mendekatkan kita kepada Allah. Haleluya. Jadi kalau kita mau belajar tentang menjadi pembawa harapan, itu tidak boleh kandas. Menurut Bapak Ibu, siapakah yang menjadi pembawa harapan itu? Halo, siapa? Penjenengan ini loh dan saya gitu ya. Bapak Ibu ini dan saya ini menjadi pembawa harapan. Membawa damai, membawa sukacita ke lingkungan kita. Kemanapun kita melangkah, kemanapun kita pergi, damai sejahtera yang sejati itu terus kita sampaikan. Jadi yang menjadi pembawa harapan itu tadi sinten siapa? Ayo. Saya. Iya, yang menjadi pembawa harapan itu adalah Pak Musi, Pak Ishak, Bu Warsi, Pak Ranto, Bu Sri, semua kita, bahkan
si siapa namanya? Aduh, blank deh. Ya semua kita gitu ya, enggak disebut enggak apa-apa ya, enggak usah iri. Ya, Sekar, nah ini dia ya, Sekar temannya, terus temannya lagi yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Di sekolah, di rumah, di tempat bermain, terus membawa kata-kata yang membuat mereka muncul sukacitanya. Ya, yang kita bawa bukan sedih-sedihnya. Ya, yang kita bawa, yang kita beritakan adalah berita yang membuat orang itu bersukacita. Gitu ya. Nah, kalau menjadi pembawa berita ini yang lebih dulu Bapak Ibu Saudara ya, yang membawa berita harapan ini lebih dulu menikmati, merasakan seperti apa damai sejahtera. Ya, damai sejahtera itu Tuhan bilang melampaui segala akalmu. Damai sejahtera itu ada di hatimu. Ya, ada di pikiranmu. Jadi, damai sejahtera itu jangan diganti dengan hal-hal yang negatif. Amin. Ya, yang positif-positif saja yang terus muncul dari mulut kita. Karena apa yang muncul dari mulut kita itu datangnya dari hati. Gitu ya. Kalau hati kita bersih, yang muncul juga ucapan yang baik membawa harapan kepada sesama kita. Nah, untuk itu kita dilengkapi dulu gitu ya. Kita dilengkapi dulu dengan damai sejahtera itu. Karena Bapak Ibu Saudara, karena di 1 Timotius itu tadi dikatakan bahwa ada beberapa orang sekalipun memiliki hati nurani yang baik gitu ya. Namun mereka kandas, imannya kandas. Nah, ada apa ini ya? Kenapa kok bisa imannya kandas? Seperti kapal, ya, seperti kapal ini. Kapal ini kalau kalau kapal ini berjalan di tengah lautan, mereka bebas gitu ya, jalannya ya nggak ada gangguan, itu lancar gitu ya, dari pelabuhan satu ke pelabuhan berikutnya. Tetapi kalau satu waktu air lautnya mungkin sedikit kurang begitu ya, kemudian kapal ini kandas. Rasul Paulus pernah gitu ya, waktu menyeberang di satu pulau, ternyata kapalnya kandas. Kapalnya kandas dan mereka harus turun semua dan menumpang di salah satu rumah Bapak Gubernur gitu ya. Tetapi kita belajarnya sekarang ini kenapa mesti kandas gitu ya. Seharusnya kita ini tidak boleh berhenti, tidak boleh kandas. Kenapa bisa kandas? Karena istilah kandas begitu ya. Istilah kandas di sini tentang pemurtatan pribadi di Ibrani 3 ayat 12.
Mengapa bisa kandas? Ibaratnya hidup kita ini kapal gitu ya. Kapal tetapi kok bisa kandas? Padahal perjalanan kita ke sana masih jauh. Kok terus kandas di jalan? Ada sesuatu yang tidak beres. Gitu ya. Ada sesuatu yang tidak beres dan itu harus diperbaiki dulu ya supaya perjalanan kapal kita, perjalanan iman kita, perjalanan pengharapan kita kepada Tuhan terus berjalan. Nah, untuk itu Bapak Ibu kita harus terus memelihara pengharapan kita kepada Tuhan tidak boleh kandas karena kita dipersiapkan untuk menjadi duta-dutanya Tuhan. Ya, kita dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi utusan Tuhan. Ya, coba di klik ya. Ya, pengharapan tidak boleh kandas. Pengharapan harus terus bertumbuh, mengakar kuat kepada Tuhan Yesus yang tidak tergoncangkan oleh apapun. Bapak Ibu semua kita, Bapak Ibu anak-anak yang ada sekarang ini dipersiapkan oleh Tuhan menjadi membawa pengharapan, menjadi duta, menjadi utusan. Artinya kita lebih karena keadaan rohani kita lebih dari apa yang akan kita sampaikan. Istilahnya kita sudah mumpuni gitu ya. Istilahnya kita sudah mumpuni, sudah dilengkapi dengan kuasa Tuhan, dilengkapi dengan iman yang berakar kuat. Nah, kalau sudah seperti ini saatnya untuk kita menjadi duta-duta bagi kerajaan Allah. Ya, seperti seorang duta pariwisata atau duta sekolah, ya toh, mereka lebih mempersiapkan diri lebih baik, begitu ya, didukung oleh Bapak Ibu guru untuk menjadi duta mewakili kabupaten ataupun provinsi. Nah, itu memiliki hal yang lebih dari yang lain, makanya dipilih gitu. Nah, itu sebabnya kalau kita mau menjadi duta, kalau kita mau dipilih Tuhan, kita lengkapi diri kita dengan pengharapan yang tidak pernah kandas. Pengharapan yang tidak berhenti itu kita taruhkan kepada Tuhan. Karena ya cuma Tuhan saja yang bisa kita andalkan, Bapak Ibu. Ya, kalau kita mengharapkan hari esok itu akan lebih baik, ya harapan kita ya iya gitu ya. Lebih baik, tapi kan harapan tidak seperti apa yang kita terima. Tetapi kalau di dalam Tuhan Yesus, harapan itu pasti. Ya, tidak semoga, muga-muga baik. Bukan seperti itu, tidak seperti itu, tetapi pasti karena pengharapan kita berakar di dalam Kristus yang begitu kuat, akarnya semakin ke dalam semakin kuat. Begitu ya. Terus iya. Pengharapan kita tidak boleh kandas.
seperti Himeneus dan Alexander. Dua orang ini orang yang yang suka menentang gitu ya. Mereka tidak mau dididik, mereka tidak mau menerima ajaran-ajaran yang baik. Mereka tidak menerima nasihat ataupun teguran. Itu di Markus 1 ayat 15. Nah, saudara, kondisi ini tidak bisa menjadi pembawa harapan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Gitu ya. Kalau kita mendengar firman Tuhan tetapi dalam hati kita menolak, ya kelihatannya ya sungguh-sungguh gitu ya, duduk manis gitu ya. Tetapi setiap firman yang diberitakan itu selalu ditolak, selalu ditimpali dengan kata yang manis gitu. Tapi sebenarnya itu akan menjerumuskan. Makanya si Himeneus dan Alexander ini diserahkan kepada iblis. Ya, diserahkan kepada iblis karena dididik yo angel, diajari firman Tuhan yo menolak, dikandani baik-baik yo enggak bisa terima. Lah terus hatinya sudah membatu. Makanya mereka berdua ini diserahkan kepada iblis, kepada setan, menjadi pengikutnya, dan dikatakan di 1 Timotius 1 ayat 20. Supaya mereka jera, supaya mereka tobat, begitu maksudnya. Lah sekarang kalau menjadi pengikutnya setan, iblis itu apa yang bisa didapat? Wong iblis itu datang hanya untuk mencuri, menghancurkan. Ya toh? Mencuri, menghancurkan dan membinasakan. Tidak ada yang baik dari iblis, itu tidak ada. Sedikit pun tidak ada. Itu sebabnya anak-anak Tuhan memiliki harapan, iman, itu tidak boleh kandas. Ya, tidak boleh kandas. Karena kalau sudah susah dinasehati, diatur, ini benar loh saudara. 1 Timotius 1 ayat 20 itu benar loh. Mereka diserahkan kepada iblis. Nah, ya seneng iblis wong. Sekarang ini iblis lagi mencari teman, ya toh, lagi mencari konco, teman sebanyak-banyaknya untuk mengikuti mereka. Nah sekarang kalau si Himeneus dan Alexander ini diserahkan kepada iblis, yo setan tambah konconya, teman-temannya tambah. Tetapi tidak ada seorang pun anak Tuhan di sini, ya tidak ada yang menjadi pengikut-pengikut mereka. Bapak Ibu semua menjadi pengikut Tuhan Yesus yang baik dan manis. Haleluya, itu doa saya ya. Jadi terus hati kita persiapkan untuk yang baik. Menerima firman, menerima teguran. Jangan menolak ya. Karena firman itu mengajar dan mendidik. Seorang ayah dan ibu itu mendidik anaknya bukan karena ayah ibu itu benci, betul? Ya, bukan karena ayah ibu itu benci, tetapi mendidik supaya anak-anak itu menjadi anak yang taat kepada orang tua. Ya, menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua. Anak yang taat, Tuhan bilang diberi umur panjang ya. Anak-anak yang taat diberi umur panjang.
Mau taat apa mau yang enggak taat? Mau taat ya, sekalipun sudah tua, saya sudah tua, ya harus taat sama Tuhan. Enggak mentang-mentang saya tua terus maunya sendiri, apa-apa sendiri, enggak mau dididik. Oh enggak no Tuhan, aku sudah pinter Aku firman itu sudah ngelongkop. Sudah ngelongkop artinya firman itu sudah lepas semua. Ya toh. Saya sudah penuh firman itu pinter dari kecil. Saya sudah mengerti loh firman Tuhan itu mbok dari Kejadian sampai Wahyu aku ini apal semua. Lah apal semua tapi ketaatannya enggak ada lah. Jadi apa? Ya toh, jadi apa? Selama kita menjadi pengikut Tuhan, pandareipun Gusti ya selalu diajar, dituntun Tuhan, diarahkan supaya kita menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi. Ya toh, menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi. Iya. Terus karena apa Bapak Ibu? Karena Tuhan Yesus sudah menjadi jaminan kita. Ibrani 7 ayat 22. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Jadi kita ini loh Bapak Ibu landasannya, pondasinya kita itu ya Tuhan Yesus, ya firman Tuhan. Enggak ada landasan yang lain gitu ya. Jadi ajaran yang kita ikuti gitu ya, ajaran yang kita pelajari ya ajarannya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah menjadi cikal bakalnya. Ya, Tuhan Yesus sudah menjadi contoh yang baik, menjadi teladan yang sempurna. Ya, Tuhan Yesus sudah menjadi teladan yang sempurna. Iya, Tuhan Yesus sudah menjadi teladan yang sempurna, sudah memberi contoh, sudah melakukan yang terbaik, Bapak Ibu, selama Tuhan ada di dunia ini. Dan selama ini pun kita terus mengalami anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Sakit Tuhan sembuhkan. Haleluya. Sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan minta beras, ya Tuhan yuk kasih. Iya toh. Tuhan ini uangnya sudah tipis. Sudah mau habis Tuhan. Kalau enggak sampai selesai bangunannya pripun Tuhan. Tuhan bisa menyediakan berkat. Tuhan bisa sediakan mujizatnya untuk Bapak Ibu yang hari ini sungguh-sungguh membutuhkan. Ya, Bapak Ibu butuh apa? Tuhan sanggup melakukan itu. Asal pengharapan kita taruh kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan sudah menjadi jaminan kita. Enggak usah susah. Kalaupun susah, enggak usah dirasakan sendiri. Tuhan ikut merasakan kesusahanmu. Amin. Tuhan ikut merasakan penderitaanmu, Bapak Ibu. Saya pernah ditelepon Bu Sri, ibunya Sekar. Bu Sri ini dulu kan penyiar ya, penyiar Radio Sion. Wah, suaranya menggelegar. Iya benar Bapak Ibu. Terus ibunya ini kan tetangga gitu ya, tetangga. Ibunya gerah di rumah sakit. Saya dimintai doa.
Lah saya itu datangnya ke rumah, bukan ke rumah sakit. Karena saya itu waktu itu kan sakit banget gitu ya. Terus di rumah sakit itu Murmardi itu kan tangganya banyak gitu kan. Saya enggak bisa. Bu Sri bilang, "Tante, doanya bukan di rumah saya. Doanya di rumah sakit." Terus saya matur, "Aduh, maaf banget ya. Maaf banget. Saya doanya dari rumah saja, dari rumahnya Bu Sri saja ya." Saya percaya doa dari rumah, doa ke rumah sakit, doa di jalan pun Tuhan mendengarkan. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalaupun kita butuh kapan saja, 12 jam atau 24 jam, Tuhan itu enggak pernah tidur gitu ya. Tuhan enggak pernah tidur, jadi sewaktu-waktu kita bisa minta sama Tuhan. Saya hari ini butuh tenanan loh Tuhan. Lah karena Tuhan itu tidak pernah tidur, ya di situ Tuhan itu kirimkan berkatnya. Tuhan kirimkan berkatnya karena Tuhan gak pernah tidur selama 24 jam Tuhan terus standby gitu ya. Mendengar doa kita, mendengar sembahyang kita. Siapa-siapa yang hari ini butuh. Tangannya pun gak pernah dilipat. Ya, tangan Tuhan gak pernah dilipat untuk menolong, mengulurkan berkat. Telinganya juga gak pernah ditutup. Etok-etok ora krungu. Enggak. Ya toh? Ya toh, orang kalau sudah bosan etok-etok ora krungu. Mbah ya aku ora ngerti ya. Masalahnya apa? Ben karepe dhewe. Ya toh. Pura-pura enggak dengar gitu ya. Tetapi Tuhan telinganya selalu dibuka mendengar doa kita. Menyediakan apa yang sedang kita gumulkan. Haleluya. Dan saya mohon maaf banget gitu sama Bu Sri. Saya doa dari sini karena waktu itu ya itu kondisi saya sakit kakinya yang bertahun-tahun, 10 tahun Tuhan baru mendengar sembuh sekarang ini Bapak Ibu. Bulan April itu Tuhan, nah kalau saya disembuhkan 10 tahun bergumul ini ya enggak gampang loh Bapak Ibu ya. 10 tahun, enggak sehari 2 hari, 10 tahun riwa-riwi ke rumah sakit. Tapi ya saya ya percaya dokter itu kan kepanjangan tangan Tuhan gitu ya. Untuk menolong orang sakit menjadi sembuh. Tapi sesungguhnya yang menyembuhkan adalah Tuhan. Haleluya. Nah itu bagian yang pertama. Karena Tuhan Yesus menjadi jaminan kita. Tuhan menjamin hidup kita, Tuhan menjamin masa depan kita, masa depan anak cucu kita. Haleluya. Terus berikutnya, kemudian Tuhan Yesus menjadi perintis. Ibrani 7 ayat 22, di mana Tuhan Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Malkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi semua itu sudah dikerjakan Tuhan lebih dahulu. Ya, jadi Tuhan itu tidak cuma ngomong, tidak ngendikan begitu saja, tetapi apa yang Tuhan ucapkan, apa yang Tuhan katakan itu digenapkan. Menjadi perintis, menjadi perintis buat kita. Membuka jalan yang terbaik buat kita. Terus masih ada? Kah? Ya,
Nah Bapak Ibu, setelah kita dilengkapi, karena kita menjadi duta-dutanya Tuhan, menjadi utusan-utusan Tuhan, dan kemudian kita juga sudah sudah menjadi perintis, menjadi Tuhan menjadi jaminan kita, Tuhan menjadi perintis. Kemudian sekarang mari kita akan terus membawa berita yang baik. Kita sudah dipenuhi dengan hal-hal yang baik dari Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, oh sudah habis. Sudah habis, Dek. Oh, iya. Iya, itu tadi Bapak Ibu Saudara, mari kita siap bangkit menjadi pembawa harapan gitu ya. Mari semua kita bangkit menjadi pengharapan karena kita sudah dilengkapi, dipersiapkan menjadi duta-dutanya Tuhan untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Haleluya, menjadi berkat bagi keluarga, bagi teman-teman, bagi tetangga, bagi sanak saudara. Bersama-sama kita bangkit untuk terus menjadi utusan-utusan Tuhan yang bisa dipercaya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.
Yesus. Demikian yang kami sampaikan firman Tuhan. Biar kami terus berakar kuat di dalam Tuhan. Memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Supaya kehidupan kami tidak gampang tergoyahkan dengan keadaan dunia sekitar ini. Tetapi kami semakin kuat dan mantap di dalam Tuhan. Karena Tuhan menjadikan, Tuhan percaya kepada kami. Tuhan menjadikan kami utusan-utusan ataupun duta untuk membawa damai sejahtera bagi dunia ini. Dunia yang membutuhkan damai sejahtera serta sukacita, dan itu datangnya hanya dari Tuhan Yesus saja. Dan itulah Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati kami untuk kami bawa, kami sampaikan kepada mereka bahwa pengharapan yang kekal, pengharapan yang abadi hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mampukan kami untuk bangkit melakukan itu karena Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa kita semua diberkati, amin. Dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Christine. Tuhan Yesus terus memberkati Oma dalam pelayanan, di mana saja berada, biarlah terus menjadi pembawa pengharapan. Dan kita semua juga mau menjadi pembawa pengharapan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan pada petugas persembahan untuk mengambil tempat di depan. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta.
memberkati persembahan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Mari kita tutup mata dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di akhir dari ibadah kami telah memberikan persembahan sebagian dari yang kami punya. Biarlah Tuhan Yesus memberkati setiap tangan-tangan yang telah terulur buat pelayan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati usaha kami, pekerjaan kami, mata pencarian kami, studi kami, perkuliahan kami. Apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu di tempat ini, biarlah diberkati Tuhan, dijadikan Tuhan berhasil. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Musi. Puji nama Tuhan, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat semua? Percaya bahwa setiap pembawa harapan orang yang diberkati Tuhan. Amin. Katakan bersama saya orang yang membawa pengharapan. Saya akan bagikan harapan itu kepada orang lain. Supaya Kristus dimuliakan. Haleluya, haleluya. Tidak banyak pengumuman Bapak Ibu Saudara. Pengumumannya yaitu besok hari Minggu ibadah perjamuan kudus. Gak kerasa ya, sudah masuk bulan Juli ya. Sudah bulan yang ke-7 di tahun 2026. Semua karena kebaikan Tuhan. Jadi persiapkan hati kita Bapak Ibu untuk kita menerima perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ishak Sudarmaji. Betul ya Pak ya? Baik, dilayani oleh Bapak Pendeta Ishak Sudarmaji. Saudara, mari siapkan hati kita. Percaya bahwa tubuh dan darah Kristus itu menjadi satu dengan kita oleh karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Oh ya, setelah ini kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Dan pagi hari ini, minggu keempat, Bapak Ibu Saudara diberi kesempatan untuk menabur berkat diakonia di belakang. Saya undang saudara bangkit berdiri, mari kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Imani Bapak Ibu bahwa berkat Tuhan itu melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya, haleluya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas. Haleluya, haleluya. Syukur daerahku. Amin. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sekali lagi dengan imanmu nyatakan, kiranya Tuhan memberkati kita. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dilimpahi dengan damai sejahtera, dilimpahi dengan sukacita. Amin.
Ini doa kami ya Abaku ya Bapakku. Daripada malapetaka, Sehingga kesakitan tidak menimpa. Naikkan doa ini. Naikkan doa ini dengan sepenuh hatimu. Haleluya. kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan berluas daerahku. Syukur, syukur. Dan kiranya Tanganmu menyertai aku. dan Kau lindungi aku Haleluya. daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mendengarkan setiap doaku. Dan Allah mengabulkan segala permohonan. Dan Allah mengabulkan permohonanku. Dan Allah mengabulkan segala permohonan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. 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 Ini doa kami ya Abaku ya Bapakku. Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Engkau menjauhkan kami dari segala penyakit. Engkau memberkati dalam kehidupan kami. Engkau memberkati setiap kali kami masuk. Engkau memberkati setiap kami keluar. Setiap tangan yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Karena kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Yang menguatkan kami, yang menyatakan bahwa kami menjadi pembawa pengharapan untuk menjadi saksi Kristus. Kami harus berakar kuat kepada Kristus karena Yesus adalah perintis. Yesus adalah jaminan dalam kehidupan kami dan kami siap melakukan firman Tuhan. Berkati setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini, yang datang dengan segala pergumulan, yang datang dengan segala penyakit, yang datang dengan segala masalah ekonomi. Kami percaya pulang dari tempat ini Tuhan memberikan damai sejahtera, Tuhan memberikan kekuatan yang baru, Tuhan memberikan api yang terus dibakar untuk kami terus rindu mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Karena tanpa Tuhan kami tidak dapat melakukan apapun. Karena tanpa Tuhan kami tidak bisa melangkah sendiri. Kami hanya butuh Engkau dalam kehidupan kami. Engkau memberkati setiap jemaat yang tidak hadir pada pagi hari ini. Engkau tilik satu persatu dan pertemukan kami dalam ibadah-ibadah yang berlangsung di gereja ini. Kami percaya Tuhan berkarya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Keluargaku dalam Kristus pulanglah, membawa damai sejahtera sukacita itu dalam kehidupanmu. Diberkati keluargamu, diberkati hidup nikahmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati kuliahmu, diberkati masa depanmu. Setiap tangan yang kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kaki langkahmu disertai Tuhan dan orang akan melihat engkau adalah orang yang diberkati
diberkati Tuhan. 5 berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama saya katakan, amin, amin, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.